Namun, jubah abu-abu Kaisar Sabre Yan Yu tidak nyaman saat ini. Seperti yang dikatakan Qin Yichen, cermin ajaib dari hati tidak berguna baginya. Namun, di bawah bilah bundar bulan darah dari langit bulan iblis, bulan darah yang mengerikan dan pancaran iblis membuatnya merasa marah. Takut, saya hanya bisa memaksanya dengan cahaya hitam pelindung tubuh. Menolak. Dan tatapan mata jubah abu-abu Kaisar Sabre Yan Yu yang memandang Qin Yichen telah benar-benar berubah. Cermin ajaib hati seharusnya ada di tangan putra Baize, tetapi pedang pencuri ini tidak pernah menggunakan yang paling nyaman. Alat Kaisar Bihai dari awal sampai akhir. Dan sekarang, Tianhe lah yang memimpin serangan balik pencuri oleh putra Baize. Pertemuan dua pasukan suku Dike dan Kunpeng membuat pertarungan semakin ganas, dan Bai Guanxing berdiri di haluan kapal seperti itu, melambaikan lengan bajunya dari waktu ke waktu, mengibarkan artileri yang menderu-deru, dan memberkati Wen Tianguan. Dapat bergerak maju dengan aman. Selama periode ini, ada banyak variabel, kekuatan supernatural yang luar biasa menyilaukan, dan ada perubahan tak berujung dalam formasi tentara. Itu adalah jenderal dari kedua belah pihak yang bertempur di tentara Israel. Tapi Bai Guanxing berdiri di sana tanpa bergerak satu langkah pun. Tujuan semacam ini seharusnya yang paling mudah untuk dibunuh. Tetapi orang kuat di sisi gelap langit, yang bersembunyi dalam ruang dan waktu, tahu bahwa dia salah. Itu terlalu salah. Karena tidak peduli bagaimana dia bersembunyi, bagaimana dia melayang dalam ruang dan waktu, bahkan memanfaatkan kekacauan berubah menjadi seorang prajurit ilahi dari klan Kaisar Qe. Dia terus mendekati dan berbalik, hanya untuk menemukan bahwa apa yang dia lihat selalu di depan. Dari Bai Guanxing. Dan jarak antara dia dan Bai Guanxing selalu sejauh itu. Bahkan tidak selangkah lebih dekat. Dia tidak bisa menyentuh punggung Bai Guanxing. Akan sulit untuk melancarkan serangan diam-diam. Anbu yang kuat tahu betul bahwa ketika seorang pembunuh bahkan tidak bisa mendekati bagian belakang target pembunuh, dia sudah gagal. Anbe yang kuat ingin melarikan diri dan tidak bisa membunuh putra Baize. Tetapi serangan diam-diamnya adalah ular berbisa yang mematikan bagi salah satu dari anti pencuri ini. Tetapi dia menemukan bahwa bagaimana dia terbang. Dia masih terjebak di tempat oleh Bai Guanxing, masih hanya bisa memandang putih. Stargazer mengangkat wajahnya dengan senyum tipis. Sosok itu memegang kompas dan melihat semua ini dengan dingin. Semua ini sepertinya sudah diharapkan sedini mungkin. Wen Tianguan dan Tian Pengguan mengirim pasukan bersama. Tidak masuk akal. Itu bukan pertempuran sengit. Munculnya putra Baize justru membuat pertarungan antara Wen Tianguan dan Tian Pengguan semakin mulus dan memiringkan keseimbangan pertarungan sengit ini. Ayo lepaskan binatang buas itu. Sosok yang memegang kompas sedang melihat ke medan perang. Pada saat ini, tentara telah berperang bersama, dan armada pelopor Wen Tianguan juga telah bergegas melalui selat di bawah pemboman angkatan laut di langit. Dan Bihai First Beast yang asli juga akan dirilis. Anak Baize, kebijaksanaan tidak terkalahkan untuk kekuasaan. Kamu bisa mematahkan ilusi. Bisakah kamu mengubah binatang laut biru asli menjadi yang palsu? Sosok itu tersenyum jahat, dan dalam waktu singkat, dia melihat bayangan menakutkan berkeliaran di kedalaman Tianhe di belakang angkatan laut pengadilan surgawi. Bayangan di air cukup menakutkan, seperti kapal perang yang menyelam ke dalam air, tetapi jauh lebih besar dari kapal perang. Kecepatan bayangannya sangat cepat, Tianhe yang bergolak dan berdarah, bukannya menghentikan langkah kakinya, telah menjadi terbaik. Umpan. Boom. Tanda seru. Tanda seru. Ketika binatang bihai pertama bergegas keluar dari air, tentakelnya sedang melilit suku Kunpeng yang berubah menjadi Kunpeng raksasa. Tentakel berduri dan seperti pisau itu tampak seperti mulut tajam dari kun raksasa ini diparut. Itu sangat besar dalam sekejap, menelan seluruh kepala kun raksasa. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Gelombang percikan dengan busa darah langsung berubah menjadi tsunami dan menamparkan wajah orang-orang kuat di sekitar Tianhe. Ini mengejutkan pasukan Wen Tianguan yang sedang bertempur, dan dalam sekejap, Bihai First Beast ini sudah mulai mengunyah tengkorak kun raksasa. Di bagian mulut yang penuh dengan gigi tajam, terdengar suara keras dari tengkorak yang dihancurkan satu persatu. Yang lebih menakutkan adalah bahwa orang kuat yang berubah menjadi kun raksasa belum mati. Dia terus meronta, dan tubuhnya penuh dengan cahaya ilahi. Klan Kunpeng layak menjadi seorang kaisar. Hua Peng dapat melakukan perjalanan selama 9 hari, dan Hua Kun dapat berperang di seluruh dunia. Namun, pada saat ini, semakin raksasa Kun berjuang, semakin tajam duri tentakel yang menjeratnya, semakin tajam pula tentakel yang menjeratnya. Lebih dalam itu meresap ke dalam daging. Luka daging tidak ada apa-apanya, yang mengerikan adalah kepalanya diremukkan. Tak perlu dikatakan, kengerian Bihai First Beast, ini adalah pemburu teratas yang bercokol di Tianhe. Ini adalah binatang buas yang telah membuat banyak kaisar ketakutan. Gelombang berdarah menamparkan wajah Ke Wenjing, membuat wajahnya penuh darah, dan dia melihat binatang laut biru yang bercokol di dasar air, bergegas keluar dari serangan konstan, dan bertarung dengan monster raksasa. Berubah. Tetapi pada saat berikutnya, dia melihat Ke Wenjing mengertakkan gigi. Apa yang akan membuat Anda panik?
Apa yang dikatakan pria itu salah? Tanda seru. Tuan mengatur seluruh pasukan. Tidak perlu mengkhawatirkan masalah kecil ini. Saya melihat Ke Wenjing tiba-tiba melepas liontin emas yang menyerupai kunci umur panjang di lehernya. Dan melihat lebih dekat sudah cukup untuk menemukan bahwa liontin emas itu terbuat dari wujin daojing. Dengan sayap dewa terbang di atas langit dan penuh semangat tinggi. Rusak. Ke Wenjing mengorbankan kunci umur panjang. Dia merasa bahwa suaminya mengatur seluruh pasukan. Untuk memecahkan jalan berdarah, Sister Wen Qing harus membawa meriam pertempuran dari Tianting Navi. Sister Wen Wan mengikutinya dari dekat. Dan dia, harus juga tunjukkan itu. Tetapi di saat berikutnya, Ke Wenjing tahu betapa memalukannya dia. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Aku melihat seekor binatang buas laut biru menerobos ombak. Tampaknya bagi makhluk buas yang ganas itu rendah hati, orang ini menemukan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak takut, dan dia berdiri di langit di atas tempat itu. Bukankah itu bodoh? Behaviors Beast tidak tahu bagaimana cara mengejeknya. Benteng sebelumnya hanya sebagai pemburu top untuk melihat penyergapan di sekitarnya. Namun, ketika kunci emas di tangan orang ini memancarkan cahaya, kecuali beberapa hal tidak nyaman yang membuatnya terbiasa bercokol di laut yang gelap dan dalam, dia terlihat sedikit tidak nyaman. Sepertinya, apa ada gunanya kentut? Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Hati-hati, Jenderal. Tanda seru. Tanda seru. Ke Wenjing tidak tahu apakah itu reaksinya terhadap hidup dan mati, atau kunci umur panjang yang dikirim oleh pengawal ibunya benar-benar menyelamatkan hidupnya. Ombak besar itu begitu besar sehingga dia bisa lolos dari pemusnahan ombak. Tetapi kunci umur panjang di tangannya terluka oleh pergelangan tangan yang terkena ombak bintang. Dan dia jatuh ke laut, dan bahkan binatang laut biru yang dilempar telan langsung ke perut. Tidak, itu tidak palsu. Melihat umur panjang terkunci di perutnya, perut Behaviors Beast membengkak dan berputar, seolah-olah cahaya kemasan hendak mematahkan perutnya. Tetapi pada saat ini, Ke Wenjing sama sekali tidak peduli tentang ini. Darah masuk angin laut membangkitkan ketakutan mereka. Tidak palsu. Kali ini, itu benar-benar monster laut biru yang ganas. Lepas landas. Semua lepas landas. Pertahankan setidaknya 3.000 kaki. Jangan diseret ke Tianhe oleh binatang laut biru. Meskipun Ke Wenjing sedikit membosankan pada hari kerja, dan bahkan terlihat bodoh sekarang, setidaknya dia sekarang adalah seorang jenderal yang berkualitas. Dia mengguncang seluruh tubuhnya dan berteriak, meraih jubahnya di sekitarnya, dan terbang ke langit. Ngomong-ngomong, satu-satunya kelemahan Behaviors Beast adalah ia tidak bisa terbang. Tetapi kemampuan melompatnya sangat menakutkan. Ini adalah spesies yang telah meninggalkan kecerdasannya dan menganiaya dagingnya hingga ekstrim. Terlahir sebagai binatang buas yang membunuh Tianhe,